Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi saidah. Pemirsa, sifat fanatik buta terhadap golongan itu sifat yang buruk. Demikian juga sikap taklid buta terhadap kefiguran kiai atau ulama itu juga buruk. Karena kedua sifat itu hanya akan menjadi pasung yang bisa mematikan akal dan pikiran kita dalam memahami fakta secara objektif. Dan bila akal atau pikiran serta hati kita sudah sedemikian lemah karena dipasung oleh kedua sifat tersebut, maka dari sebab itulah akan lahir sifat ta'assub, jumud, dan pengkultusan kefiguran. Ada sedikit kisah yang mungkin bisa diambil hikmahnya apa yang akan saya sampaikan ini, yakni ungkapan unek-unek dari seorang teman yang disampaikan kepada saya ketika ngobrol santai di sebuah warung bersama teman-teman untuk ngisi senggangnya waktu sambil bahas program kerja ormas yang telah mereka bentuk. Saya bilang mereka karena saya tidak termasuk dalam ormas tersebut. Mungkin karena dia sudah muak dengan apa yang saya sampaikan di grup WA, di Facebook, atau di YouTube yang sering ngupload nasihat-nasihat berkisar agama. Sampai-sampai dia mengatakan, "Cak, terus terang, saya paling tidak suka dengan orang yang suka sok nasihati agama. Aku itu inginnya kalau seseorang meyakini ajaran tertentu, ya udah yakini dan amalkan aja sendiri. Nggak usah mempengaruhi atau nyuruh-nyuruh orang untuk ngikutinya." Mendengar keluhannya dalam hati aku menggelikan. Inilah buah wejangan dari para dai atau dari para kiai yang mengagungkan tradisi golongan. Padahal setiap orang yang mengaku beriman itu mengemban kewajiban untuk menyampaikan kebenaran, mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar menurut kesanggupan. Kewajiban itu adalah beban yang harus dipikul oleh setiap orang yang mengaku muslim. Namun, sudah sunatullah, ketika kebenaran disampaikan, maka setan pun bersegera membisikkan pada teman-temannya yang dari jenis manusia untuk menolak kebenaran itu. Maka saat itu saya coba untuk memahamkan dengan mengatakan kepadanya, agama itu pengatur. Maka persoalan apa yang bisa terbebas dari aturan agama di dunia ini? Tidak ada. Maka wajar sampai Rasulullah pun berpesan, balighu anni walau ayat, sampaikan kebenaran walau hanya satu ayat. Oleh sedikit penjelasanku itu, kembali ia dengan sifat kolotnya. Ia bilang, iya, tapi aku tidak suka dengan orang yang suka mempengaruhi aku. Aku sejak kecil udah dididik agama oleh kedua orang tuaku, oleh ustadz di kampungku, dan itu udah cukup jadi keyakinanku. Aku nggak butuh lagi pihak lain mempengaruhi agar aku merubah keyakinanku. Bagi aku, ya keyakinanku, dan bagi dia, ya keyakinan dia. Kita masing-masing saling menghormati aja. Mendengar pernyataannya, aku jadi berkesimpulan, begitulah bila awalnya sudah salah dalam mengambil ilmu, salah mencari guru, apalagi masih ditambah sebagian besar waktunya hanya tersibukkan dengan urusan dunia dan gak mau tahu memikirkan dengan serius hal-hal yang berkaitan dengan syariat Allah Azza wa Jalla. Sehingga ia semakin jauh dari sifat ittiba dan condong mendahulukan pendapat nenek moyang, mendahulukan pendapat para guru, mendahulukan wejangan-wejangan para kiai. Tapi untungnya dia masih dilahirkan di tengah-tengah keluarga muslim. Meski akidahnya berantakan, tapi sedikit banyak dia sudah mengenal kalimat syahadat, sekalipun ia masih nggak paham bagaimana mengimplementasikan dari ikrar kalimat syahadat itu. Gak bisa kita bayangin kalau kita semua dilahirkan di tengah-tengah keluarga Yahudi. Maka
tentu di otak kita hanya akan termotivasi ngajak para petinggi di negeri ini untuk ngopi bareng dengan para petinggi Israel sambil nikmati pembantaian terhadap umat muslim Palestina yang diyakini bisa mengundang berkah dari atas langit. Dan sifat buruk yang demikian sudah dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla melalui firman-Nya, wa idza qila lahum ta'alau ila ma anzalallah wa ila rasul qalu hasbunna ma wajadna alaihi abaana awalau kana abauhum la ya'lamuna syai'aw wa la yahtadun. Apabila dikatakan kepada mereka, marilah mengikuti sesuatu yang Allah turunkan dan mengikuti Rasul, maka mereka menjawab, cukuplah bagi kami apa-apa yang kami dapati pada nenek moyang kami. Apakah mereka akan mengikuti nenek moyang mereka walaupun mereka itu tidak mengetahui sesuatu pun dan tidak pula mendapat petunjuk? Nah, pemirsa, warna memang banyak macamnya. Hewan juga banyak jenisnya. Dan tabiat manusia pun berbagai model wataknya. Dan sebaik-baik manusia adalah yang membangun kehidupan sosial dan beragamanya di atas sunnah. Sedang seburuk-buruk manusia adalah mereka yang menjauhi sunnah. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.